akan yang kelas lain. Oke, kita mulai dari tadi pertanyaan dari si Putu saya anggap sudah selesai ya, bahwa memang di daerah banyak yang belum memahami undang-undang PDRD, satu hal yang baru ya. Ini beruntung, menurut saya beruntung DJP bisa berkembang seperti saat ini karena dididik oleh ada stan. Jadi pemahamannya bagus, kita bermain di undang-undang. Kalau ada tahu di daerah itu mereka mainnya nggak undang-undang. Tadi memasang baliho itu kerjaannya Satpol PP itu sebenarnya. Satpol PP tidak ada di undang-undang PDRD menyebut Satpol PP itu. Memeriksa dan sebagainya. Tapi kalau macam pajak hotel, pajak restoran itu banyak perdanya kan. Jadi dengan alasan itu diperbolehkan Satpol PP ikut bekerja di situ ya. Ini satu hal yang agak ada dualisme di sini, yaitu undang-undang menyebutkan beberapa fungsi, sementara dasar hukumnya adalah Perda, sementara Perda mengatur lain. Salah satu tugas Satpol PP itu memang itu melaksanakan perintah Perda. Jadi susah juga itu menghubungkannya itu ya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Kalau wajib mengisi SPOP, oke. Kalau SPOP berarti oke. Kalau SPOP berarti artinya kalau SPOP berarti adalah official. Kalau official berikutnya adalah SKPD. SKPD-nya boleh diperiksa nggak? Pertanyaan yang bagus dari Christina tadi. SKPD boleh diperiksa nggak? Boleh selama ada data baru. Ya, ingat. Kalau SKPD berarti terbit kesalahan terbitnya SKPDKBT. SKPDKBT ya. Kenapa? SKPD ini produk hukum. Jadi nanti ada teman kalian yang menginstalkan dokumen. Nah, ini dokumen ya. Kalau bicara tentang SKPDKBT, misalnya SKPD, STP itu namanya bukan dokumen lagi, tapi sudah produk hukum. Produk hukum artinya boleh dipaksakan penagihannya. Ya, oke. Boleh nggak dilakukan pemeriksaan? Oke. Pertama SPOP. Nanti SPOP sebelum diterbitkan sebenarnya sudah diperiksa sebenarnya. Sebenarnya sebelum diterbitkan SKPD seharusnya sudah diperiksa SKPD ya. SPOP terbit SKPD. Kalau nggak menyampaikan SPOP terbit SKPD. Kalau lapor nanti terbit SPPT. Tapi nanti kalau tidak ada koreksi terbit SPPT. Kalau ada koreksi terbit SKPD. Ya. Oke, SKPD boleh nggak diperiksa lagi? Boleh, tetapi harus dengan ada novum. Hati-hati, ada novum. Ada data baru. Data yang sebelumnya belum terungkap. Jadi SPOP, kalau SKPD ini nanti dasarnya adalah SPT. SPT daerah. SPT ya. Ini lihat antara, pokoknya bedakan antara jalur official dan jalur self. Oke. Awalnya disebut SKPD. Lalu ada data baru menjadi SKPD. Oke. Ini pertanyaan menarik. Awalnya SKPD, ada data baru. Data baru ini dari mana ini? Oke. Ya. Ingat proses. Ini pertanyaan ketiga ini dari Kaista kalau nggak salah ya. Benar ya, dari Kaista ya. Pertanyaan ketiga ini. Oke. SKPD. Awalnya SKPD KB. Kemudian ada data baru. Ingat, data baru ini siapa yang mengungkapkan? Kalau yang mengungkapkan wajib pajak, berarti harus lewat keberatan. Ya enggak?
lewat keberatan. Nanti keberatannya diterima jadi LB, oke, nggak apa-apa. Kalau keberatan terus diterima jadi LB, it's oke. Jadi maksudnya gini, SKPD terus dibayar, ternyata misalnya SKPD-nya 100 tambah sanksinya 50, oke, nggak sampai ya, 20, 120 misalnya ya. Kemudian terbit, kemudian wajib pajak ngajuin keberatan. Ternyata menjadi sudah selesai yang dibayar, 120 dikembalikan beserta imbalan bunga. Ya, jadi kalau SKPD sudah terbit, data baru siapa yang mengungkapkan? Yang mengungkapkan wajib pajak ya lewat proses keberatan. Ada nggak yang mengungkapkan nanti kalau yang mengungkapkan misalnya Fiskus data barunya menjadi lebih bayar? Rasa-rasanya sulit ya. Fiskus benar-benar ketemu data baru jadi LB. Jadi misalnya 150 jadi nggak bayar, kembalikan uangnya. Rasa-rasanya sangat sulit data baru. Biasanya data baru kalau bisa menambah, nggak bisa data baru mengubah. Jadi data baru ini kalau LB menjadi menguntungkan kan. Kalau menguntungkan biasanya yang mengungkapkan prosesnya adalah wajib pajak mengajukan keberatan. Boleh nggak Fiskus menjadi LB? Saya pikir suatu hal tindakan yang bunuh diri ya. Mungkin tapi sangat kecil kemungkinan terjadi. Ya, itu nomor 3. Nomor 4 pertanyaan dari siapa saya lupa nih. Pokoknya ada ya. Saya kurang satu yang tadi yang jadi ada 7 pertanyaan. Yang 6 sudah saya catat namanya. Baru tadi kurang satu Kristina sudah ya saya perbaiki tadi nilai aktivitasnya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan siapa? Nanti lihat WA grup ya. Kalau distribusi dipungut tanpa ada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, apakah pungutan liar atau tidak legal? Iya. Ingat, PPH Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23A bahwa segala pajak dan pungutan harus diterbitkan berdasarkan undang-undang. Kemudian proses berikutnya pajak ada yang self, ada yang official. Ya. Nah, kalau retribusi pungutan yang diperbolehkan di undang-undang. Kemudian retribusi harus ada SKAD-nya. Artinya official, sangat official nih. Pokoknya yang nentapin Pemda, udah tanpa ada SPUP barangkali. Ya karena jasa usaha dan PNBP misalnya SIM. Kalau SIM ada ngurus SIM, ada ngurus paspor kan nggak diminta SPUP. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau official retribusi jelas harus dengan SKRD atau dokumen lain, kartis dan sebagainya. Kalau enggak berarti pungutan liar ya benar. Sehingga coba Anda baca beritanya si Ahok ya tentang denda IMB, denda melanggar KLB, koefisien KDB dan sebagainya. Artinya sebenarnya gini, kalau Ahok ini yang untuk membangun jembatan, yang membangun jembatan Semanggi, bukan jembatan Semanggi, yang bangun lingkar Semanggi ya di Jakarta, lingkungan Jakarta. Ini misalnya di gedung di sekitar Semanggi itu atau di Jakarta ya nggak boleh lebih dari 4 lantai misalnya. Ternyata bangunnya sampai 10 lantai. Nah berarti perusahaan ini melanggar ketentuan, tapi diperbolehkan oleh tempat kita, asalkan dia membayar denda. Ternyata dendanya nggak ada di sini di pungut ini. Dendanya nggak ada ini, dan dendanya ternyata tidak ada disebutkan di Undang-Undang PDRD. Nah, karena tidak diperbolehkan di PDRD, maka Ahok Pemprov DKI waktu itu tidak memungut, tapi menyuruh para pengusaha yang melanggar KDB dan KLB
untuk membangun bersama-sama yang namanya CSR. Ya. Jadi ini kalau pungutannya nggak diperbolehkan undang-undang, nggak boleh Pemda mungut. Ini ratusan miliar ini uangnya ini. Tapi selama tidak diperbolehkan undang-undang, terpaksa nggak berani mungut sampai sekarang. Ya, IMB itu ya, IMB ciri khasnya sudah coba lihat materi IMB ada KDB, isinya kurang lebih di daerah Anda hanya membangun sebesar berapa persen dan lantainya sekian, bangunannya sekian. Kalau melebihi berarti melanggar. Kalau melanggar apakah bayar denda? Pemda mengatakan denda, Perdanya mengatakan denda, tetapi nggak ada di undang-undang, sehingga perdanya dicabut, nggak boleh memungut di luar undang-undangnya. Inilah menariknya apa yang dilakukan oleh Ahok ketika bangun jembatan Semanggi. Coba Anda browsing jembatan Semanggi, Ahok membangun dengan dana apa? Bukan dana Pemda, tapi dana ini dia, dana IMB. Mereka melanggar IMB, semua. Oke, pertanyaan bagi kalian mungkin, kok boleh Pak melanggar IMB? Oke, jadi kalau misalnya ya, saya bikin kos-kosan, saya bikin gedung, kalau cuma 4 lantai, ini rugi. Kalau bangun 4 lantai rugi karena yang nyewa cuma sedikit kan. Kalau 4 lantai, kalau dibikin 20 lantai kan yang menyewa 5 kali lipat yang nyewa. Ya enggak? Artinya uang sewanya banyak, artinya saya bangun nggak rugi. Kalau rugi nggak ada yang bangun, rugi perekonomian secara keseluruhan, ya enggak? Ya, oke, jadi memang tugas pemerintah seperti itu, selalu ada kontra, ada pro, ada kontra. Ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan keempat. Kelima ya, terkait penerbitan STPD. Bentar lagi. Oke, ketika penerbitan STPD kalau tidak diatur di daerah, lihat peninjauan kembali, bisa dibatalkan STPD-nya. Ya, lihat peninjauan kembali, bisa dibatalkan. Oke, kemudian pertanyaan ke-6, pemeriksaan. Oke, pemeriksaan itu dasarnya adalah menguji. Oke, pemeriksaan itu adalah pemeriksaan menguji kepatuhan. Gimana mengukur kepatuhannya? Kalau dia sudah, ini menguji kepatuhan ini pemeriksaan hanya ada dalam kasus self assessment, ya. Dalam kasus self assessment muncul ini pemeriksaan. Kenapa? Wajib pajak menyampaikan SPT, bukti pelaporannya. Jadi bukan SPPT tapi SPT-D. Bukan SPPT tapi SPTD. Ya. Jadi memeriksa itu harus memeriksa itu menguji kepatuhan. Apakah SPT-nya sesuai dengan undang-undang? Itu yang paling penting. Jadi bukan SPT ya, tapi SPTD. Self assessment buktinya adalah pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Bukti pelaporannya seperti apa? Ada di SPT. SPT itu alat komunikasi. Jadi wajib pajak tahunya ini. Kita tahunya ini. Kita nggak boleh masuk wajib pajak pakai laporan keuangan, enggak kan? Nah, setelah kita periksa SPT-nya, kita cocokkan dengan data lainnya. Laporan keuangan, data lainnya, ini yang dibutuhkan ya. Misalnya hotelnya ramai tapi ngakuin sepi. Ya, ini harus pemeriksaannya bagaimana nih? Kita menguji pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke. SKPD kesalahan. Hitung, bukan karena ada data baru. Salah hitung. Kalau salah hitung, oke, dokumen pemberitahuannya adalah ini berarti mengajukan peninjauan kembali. Ini bisa oleh wajib pajak, bisa oleh Fiskus. Dokumennya apa? Pembetulan, SK pembetulan.
pembetulan atas SK BKPT ya. Jadi SK pembetulan, surat keputusan pembetulan kepala daerah. Oke, sudah pukul 12.15 ya. Anda siapkan kertas, kita akan kuis sebentar lagi. Bisa dimatikan ini recordingnya.